Terus aku kan berpikir memang Aurel kan nggak sama, maksudnya apa ya, ya kalau dibilang nggak ada ayahnya, walaupun ayahnya ada, orang nggak deket, orang cuma deket sama aku. How you love me electric like you do. Love it how you love me electric. Hai guys, assalamualaikum. Ini adalah hari ketiga aku di rumah sakit. Ini tapi hari pertama aku pindah di rumah sakit. Dan hari pertama sama kedua itu kemarin aku di Brawijaya. Mau share ke teman-teman yang tanya, jadi aku mau ceritanya di sini aja. Karena banyak banget yang tanya ke aku, kenapa, sakit apa, kok bisa. Jadi dari video ini mungkin buat teman-teman yang tanya boleh nonton di sini aja ya. Jadi aku nggak ngejawab ulang, aku capek. Jadi awalnya aku juga nggak sangka kalau aku bisa sakit. Aku juga nggak mau, kita nggak ada yang mau sakit. Jam 5:30 sampai 6:30 itu aku masih olahraga. Terus setelah itu aku makan. Setelah makan, terus tiba-tiba aku ngerasa kelayangan, pusing, muntah, terus keringat dingin, terus badan aku lemas banget gitu. Terus kayak mau angkat tangan kayak gini aja tuh udah nggak sanggup banget, tiba-tiba aja gitu. Terus udah gitu aku udah antisipasi, aku telepon supir aku karena pada saat itu supir aku lagi aku suruh untuk antar barang, terus aku nyetir sendiri. Nah terus aku udah ngomong sama supir aku untuk kayak Pak Rodi tolong jemput ke sini, mobil taruh dulu di sana. Setelah itu Pak Rodi jemput aku ke Kemang, daerah Kemang gitu. Aku lagi makan di Kemang. Nah terus abis itu supir aku masih dalam perjalanan, ternyata aku gak kuat banget. Terus aku bilang sama Linda, sama suaminya, yang tolong ambil mobil aku udah gak kuat banget, antar aku ke rumah sakit terdekat. Karena aku tuh orang yang kelayangan, pusing, mual, muntah aja tuh masih bisa aku tahan gitu. Tapi kalau aku udah bilang aku sakit, berarti aku sakit. Beneran sakit Karena banget. Kayak kelayangan aja masih kayak aku, aduh muter nih kepala. Tapi kayak tetap udahlah, pegangan tangan aja gitu. Masih nggak, orang yang nggak terlalu ngerasain sakit gitu. Makanya kalau aku udah bilang bawa aku ke rumah sakit, aku nggak kuat. Udah aku sebisa mungkin tuh keluar dari mall, udah dibopong sama Linda. Tuh aku dibopong sampai lobi. Itu udah lemes banget rasanya, kayak udah nggak, aku harus bisa sampai jalan, nggak aku harus bisa kayak tetap disemangatin. Padahal sebenarnya badan aku udah ngangkat kaki aja tuh udah susah banget gitu. Nggak tahu kenapa itu mendadak. Nah terus udah aku dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu Brawijaya, karena itu kan RSIA. Tapi karena aku butuh pertolongan yang cepat, aku dibawa ke RSIA Brawijaya dulu. Nah terus akhirnya aku ditolong di situ. Terus kejadiannya udah nggak terlalu ingat, mungkin Wanda yang ingat. Aku tiba-tiba di situ aku tahu ada Wanda, di situ aku tahu ada Linda, Abdul sama suaminya. Suaminya siapa? Suaminya Linda. Terus pokoknya aku kesakitan banget. Terus aku dikasih obat. Terus yang aku ingat itu sampai dokter, suster, supervisor itu pada turun semua. Ada Wanda juga. Iya, Masya Allah itu. Terus aku udah ngomong kayak, sus, stop, masukin obat lagi. Aku bilang aku nggak kuat, tolong masukin obat lagi. Padahal tuh obat udah masuk semua.
11 obat 11 loh. obat masuk, 11 obat masuk, kata tapi karena dokter. masih kesakitan banget kan Kak. Ya, kata dokter bilang nggak bisa Bu, ini udah masuk 11 Semua. obat, udah dari mulut, udah dari infus, udah dari dubur ya. Iya, bahasanya dari yang dubur, belakang. dari dia gitu. Terus udah gitu Semuanya. udah dimasukin semua, takutnya nanti overdosis katanya gitu. Nah terus akhirnya aku tetap kesakitan banget, terus sampai katanya Linda kayak aku sudah dada-dada gitu ya. Iya, udah sampai lihat ke atas, udah saking gak kuatnya. Aku juga gemeter Kak di situ. Iya Kakak, ya Allah, cuman asyhadu alla ilaha illallah gitu-gitu doang. Terus aku udah kayak Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, udah kayak gitu terus kayak nggak tahu karena mungkin aku GERD juga ya, ada penyakit asam lambung jadi bawaannya parno. Nah terus udah gitu aku tuh kayak udah dadah ke langit. Iya Nah beneran. terus si supervisor tuh kayak aku yang aku rasain kayak mereka tuh udah nyerah gitu, kayak mereka tuh udah kayak bilang udah banyak berdoa aja sekarang gitu-gitu. Terus udah ngomong juga ke ya, kayak si Linda sama Wanda kayak banyakin suruh baca doa, banyak-banyak berdoa gitu, kayak mereka tuh kayak udah pasrah gitu sama aku pada saat malam itu gitu. Nah terus udah gitu pas supervisor datang, terus supervisornya kayak suruh aku baca ayat kursi, terus suruh aku baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus aku ngikutin terus gitu. Nah terus aku alhamdulillah itu kan aku kayak Parah gitu. sakit nggak kuat aku udah kayak gitu dan ini demi Allah ya, aku selama aku hidup Baru kali ini aku ngerasain sampai seserem itu sih, Kak. sesakit-sakitnya. Parah. Kayak astagfirullahaladzim, kayak ini buat teman-teman kayak gimana ya, aku ini terlalu habits banget dan kayak apa ya, bukan habits ya, addict banget kerja. Aku tuh kayak kalau ada satu hari kosong tuh kayak harus diisi dengan apa ya, sesuatu apa ya, entah kerja, entah sesuatu yang bermanfaat buat orang lain gitu. Kayak misalkan ada sedekah Jumat, apa misalkan aku ke Cianjur, apa misalkan aku Pokoknya setidaknya ada bermanfaat lah ya gitu, setiap kayak hari tuh. setiap hari tuh aku nggak bisa kayak ada waktu kosong Diem gitu. aja, Setiap nggak kosong bisa. pasti aku ada isi waktu. Hampir 1 bulan Sabtu Minggu pun, walaupun sebenarnya cuma jalan-jalan sama Aurel doang, tapi memang bener-bener jarang banget punya waktu istirahat satu harian. Itu tuh bener-bener aku jarang banget gitu, sampai Wanda tuh dimarahin sama sahabat aku. Iya, aku jadi malah dimarahin. Bilang gimana? Katanya, Wanda coba kasih itu 1 hari Ica buat istirahat, jangan kerja terus. Semua Padahal dikejar. emang akunya yang Padahal emang Kak Icanya memang ya sudah menghabitkan buat selalu bermanfaat setiap hari. Tapi emang bener Kak, maksudnya selalu apa-apa mikir positifnya bagus itu buat selalu bermanfaat. Tapi kan butuh istirahat juga. Itu yang Kak Ica selalu lupa. karena memang semua orang yang kerja sama aku, yang jadi diri aku, yang memang harus damping aku setiap hari, itu pasti tipes sih. Aku tak bilang ini mamaku kau. Wanda aja sempet sakit, nggak, Abdul sempet sakit, lu sempet capek drop, ya kan? Parodi supir aku sempet sakit, semua sempet kalau ngikutin aku gitu. Semua orang-orang ngikutin aku pasti kayak ini orang bukan manusia ya gitu. Emang semangatnya tuh, teman-teman tinggi banget Iya, Kak Ica tuh. walaupun udah kelayangan kayak Tetep aja gitu, tetep aja. Kayak nggak, gue udah harus kesini, gue harus kesini. Iya, Target gue tetep kayak aja. gini, target gue kayak gini. Tapi kita ini manusia biasa. Betul. Aku mau ngomong buat diri aku sendiri ya sebenarnya, dan pelajaran buat teman-teman.
setelah hasil lab ada beberapa yang bermasalah ya Kak ya. Jadi didiagnosa bahwa memang kecapean juga. Jadi akhirnya kesehatannya ada yang perlu diobatin gitu, perlu istirahat dulu gitu. Terus habis itu lanjutin yang di IGD. Iya, yang IGD, Masya Allah tuh Kak. Terus udah gitu dari jam 8:30 aku dibawa ke IGD, baru bisa tidur itu jam 11:30. Terus itu Linda tuh udah sedih banget ngeliat aku, kayak yang dia bilang aku nggak mau kehilangan sahabat kedua kali, dan itu bener-bener lagi deket-deketnya sama aku. Kalau aku sampai kalau itu terjadi waktu kemarin aku bisa gila sih, kata dia. Bener-bener kenapa mesti kejadian yang sama, dan itu mesti orang yang lagi sama lagi gue, deket, iya lagi deket banget sama kakak. Gitu katanya. Terus sempet aku Linda berdoa kan, bilang kayak gini, Tuhan tolong panjangin umur Marisha, gitu. Sembuhkan Tuhan, dia masih banyak yang membutuhkan dia Tuhan, gitu. Kayak aku langsung sedih banget. Terus ingetin Aurel. Pas diingetin Aurel itu benar-benar ada semangat aku untuk hidup. Tadinya tuh berapa jam aku sakit, dan sakitnya tuh bukan sakit bisa ditahan. Sakitnya tuh benar-benar sakit yang nggak bisa ditahan, yang nafas aku cuma itu aja sampai sedikit banget pakai oksigen. Nafas aku benar-benar cuma sedikit, dan kalau nafas saja kita sakit, nafas saja, ketarik nafas saja, itu tarik nafas aku tuh kayak pendek ditusuk gitu. Cuma nafas loh, yang seharusnya kita wajib bernafas gitu, dan kita kan harus bernafas ya. Makanya kenapa sehat itu mahal banget, aku bilang. Nah terus narik nafas aja aku sakit luar biasa. Cuma narik nafas, aku gerak tangan begini aja sakit banget. Serba salah ya. Banget sakitnya, terparah. Selama aku hidup, sumpah terparah aku sakit. Aku gerak ke sini Sakit luar biasa. gerak ke sana sakit sampai kakak tuh benar-benar meringkik gini banget gitu loh Kak. Iya, aku kan panik ya Kak sama Kak Linda. Takutnya kepala kakak tuh kebentur sama bagian kasur sini kan ada ini nih. Aku kan sakit banget, terus aku tuh bentur-benturin kepala aku. Sakit. Ini kan, ke tempat tidur gitu. Nah terus akhirnya terakhir kali udah 11 obat masuk. Nah terus udah gitu udah dikasih obat penenang, dikasih obat tidur dan segala macam. Terus aku tuh posisinya tuh duduk. Aku posisi duduk, kata Linda, kamu tuh nyebelin banget jadi orang. Kamu tuh duduk, udah dikasih obat tidur, udah sebentar lagi dia tidur, kata suster. Sebentar lagi dia tidur, udah kita kasih obat yang untuk supaya dia tidur. Tetap karena rasa ngantuk aku sama rasa sakit aku lebih besar rasa sakit aku. Makanya tuh aku tidur. Terus sebentar, beberapa detik aku tidur, aku sakit. Aku juga gemeter banget kayak sakit banget gitu. Nah terus kayak nauzubillah min zalik, ya semoga ini nggak terjadi dalam hidup aku. Terus aku kayak udah deh, kalau memang mau udahan kayak aduh mudah-mudahan itu salah ya, kayak ya Allah sakaratul maut gimana ya rasanya gitu. Ini aja tuh udah sakit kayak orang ditarik nafasnya, bernafas aja tuh sakit banget, semua kayak ditarik satu badan kayak gitu. Nah terus sampai 3:30 aku baru bisa tidur agak panjang ya. 3:30, bayangin jam 8:30 sampai jam 3:30 rasaku tuh nafas aja sakit, dan itu capek banget gitu. Capek luar biasa aku rasain. Dan alhamdulillah terus jam 8, jam 9 bangun itu udah lumayan enak, walaupun kalau batuk itu masih sakit, tapi udah luar biasa, udah jauh enak banget. Itu pas aku sakit aku ngerasain astagfirullahaladzim, ya Allah ternyata aku sakit begini, aku
ngerasain begini, ini dunia nggak ada apa-apanya gitu. Terus aku tuh takut ternyata tuh apa yang kita lakuin di dunia ini tuh belum ada apa-apanya. Kalau aku pulang saat itu, aku tuh belum bawa apa-apa gitu. Aku ngerasa amal aku tuh belum banyak. Iya, ngerasa masih kurang. Terus masih banyak yang butuh aku, apalagi anak aku. Terus Aurel juga kemarin sempat bilang, Bunda jangan tinggalin Oleh. Kalau Bunda tinggalin Oleh sama siapa? Terus aku kan berpikir, memang Aurel kan nggak sama, maksudnya apa ya? Ya kalau dibilang nggak ada ayahnya, walaupun ayahnya ada, orang nggak deket, orang cuma deket sama aku. Terus pas Aurel bilang jangan tinggalin Oleh gitu, Oleh nanti kalau Bunda nggak ada, Oleh sama siapa? Oleh nggak punya siapa lagi gitu. Oleh cuma sayang Bunda, Oleh cuma punya Bunda. Itu buat aku langsung, ya gue harus kuat. Dan alhamdulillah Aurel itu adalah penguat hidup aku. Karena Aurel, aku bisa semangat hidup. Karena alhamdulillah Aurel pun anak yang sangat pengertian banget. Anak yang sayang sama bundanya. Dia doain. khawatir, dia setiap aku video call juga masih pakai mukena. Pengertian banget gitu, kayak kalau aku lagi sedih, alhamdulillah walaupun Allah nggak kasih aku rezeki suami yang baik ya dalam hidup aku, tapi aku dapet anak yang masya Allah, yang sayang, yang ngerti, yang zaman aku susah juga waktu sempet hidup masih rezekinya bagus, terus sempet hancur hidup aku kayak anjlok banget, jualan ini itu tetap fight. Aurel tetap mengerti, tetap support terus, bantuin malah aku bantuin dia packing, dan dia suka nanya, Bunda apa yang bisa aku bantu lagi gitu. Makanya kalau aku lagi sedih, dia orang yang kayak nggak mau aku sedih, dia bikin surprise, dia bikin beli kue. Masya Allah, semoga jadi anak soleha yang ayah. Kalau kakak dapet rezeki yang bagus, rezekinya yang besar, berkah, dapet pasangan hidup yang sayang sama kakak, dunia dan akhirat bisa bahagiain kakak Aurel. Terus udah alhamdulillah besokannya udah enakan, karena itu kan rumah sakitnya RSIA, jadi kelengkapannya tuh nggak terlalu lengkap. Kelengkapannya tuh cuma alat-alatnya juga kan, karena rumah sakit ibu dan anak. Jadi aku dibawa tadi siang pakai ambulan ke sini. Ini juga nggak nyangka banget, karena aku minggu ini tuh banyak banget, bahkan janjian juga sama Bu Nur ya. Iya bener, harusnya besok. Bu Nur istrinya Pak Sandiaga Uno, jadi besok juga harus nggak ikut karena terus harus ada beberapa istirahat. rencana kerjaan, ada juga rencana launching. Terus juga banyak banget kerjaan yang aku mau kerjain, tapi udah kembali lagi aku udah bilang, sebenarnya itu aku mikirin tuh karena banyak orang yang kerja sama aku, banyak orang yang mengandalkan hidup sama aku. Pokoknya sekarang aku minta doanya semua teman-teman yang sayang sama aku, dan aku minta maaf untuk siapapun yang pernah mungkin sakit hati sama aku, baik sengaja ataupun enggak. apapun yang aku lakuin mungkin ternilai jahat mata kalian, tapi sebenarnya enggak kayak gitu. Supaya kadang-kadang supaya kalian atau orang itu tuh dapat pelajaran, sehingga mereka tuh sadar dengan apa yang mereka perbuat, tidak lama-lama mereka dalam lembah yang dia pikir itu benar gitu, sehingga
dengan aku itu orangnya kan memang agak ya agak keras gitu, tegas. Aku orangnya lemah lembut, tapi kalau udah marah aku tuh tegas banget. Sama orang yang aku nggak suka, aku bakal tegas dan kasih dia pelajaran. Ya tegasnya Dan sebenarnya peduli. itu karena memang supaya dia sadar dengan apa yang dia lakuin dia itu salah. Dengan dia mendapatkan jera itu kan supaya dia tidak mengulangi hal itu lagi gitu. Bukan berarti aku jahat, tapi kalau memang aku banyak salah, aku minta maaf sama siapapun yang pernah mungkin dengan sadar atau tidak sadar. Itu bentuk peduli Kak Ica sih sebenarnya, bukan yang berarti Kak Ica marah-marah kayak gitu, enggak. Tapi itu sebuah ketegasan sebenarnya adalah bentuk peduli Kak Ica buat emang jadi lebih baik lain. Gitu. Oke, gitu aja. Doain ya guys, Kak Ica biar segera sehat. Semuanya. Karena doa kalian sangat berarti buat aku. Kalau di sini penontonnya sampai 100.000, Masya Allah, cuma 50% aja doain aku tuh semoga pintu langit terbuka, aku pengen sehat. Amin. Karena Sehat banyak ya, yang semangat. bergantung hidupnya sama aku. Semangat, bisa insya Allah segera Kalau sehat. juga masih hidup. Iya, udah jangan ngomong gitu. Bismillah segera sehat. Jangan ngomong gitu, alasannya. Doain ya, jangan lupa. Semoga teman-teman juga Udah selalu trauma sehat. kali atas aku kemarin. Trauma lah Kak, tapi ya insya Allah ya, maksudnya insya Allah bakal nemenin gitu terus. Cuman ya pasti itu tuh trauma banget karena serem banget Kak. The power of Wanda ya, I don't know why. Iya. Waktu Wanda deket aku, terus dia kan ngaji terus ya. Itu saat dia aku lagi ngomongnya macem-macem, teriak. lagi Terus dia nggak tahu dia berbuat apa, dia cuma ngajiin sebelah aku. Itu aku bisa tidur walaupun keretep gitu lubangnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus udah gitu tadinya tuh Wanda tuh nggak boleh naik. Iya. Aku tuh ngomongnya aja tuh udah nggak bisa ngomong, aku pakai isyarat. Kalau ngomong. Isyarat. Aku tuh udah ngomong pakai isyarat gitu, terus kayak minta enggak aja tuh, aku cuma kayak yang gini. Aku tuh cuma gini doang. Terus udah gitu kayak cuma bisa Abdul doang ya. Terus aku langsung ambil tangannya Wanda. Terus kayak orang tahu dia pengen ada Wanda gitu. Nah terus udah gitu pas Wanda di samping aku, dia sampai turun di lantai, Masya Allah. Takut kenapa-napa Kak. Maksudnya kalau jauh kan kakak lagi nggak bisa ngomong, nanti misalkan kakak mau kemana, kalau di bawah kan kakak kayak gerak dikit, ya Kak, kenapa gitu. Gitu pas Wanda di lantai, terus aku tiba-tiba nyariin tangan dia kan, terus dia langsung kasih tangan begini, terus aku bilang Haji gitu ya kan. Kayaknya nyuruh aku ngaji ya Allah. Terus dia ngajiin aku lagi, terus baru aku bisa tidur lagi. Kalau denger ngaji terus baru ada rasa nyaman gitu. Itu Masya Allah, the power of. Padahal katakan suatu kata-kata yang sama, yang bedanya ya kehebatan ngaji itu bisa membuat ketenangan hati. Iya benar. Aku yang luar biasa kesakitan, itu aku yang gak bisa tidur. Begitu dia ngaji, itu aku langsung bisa tidur. Itu makanya maksudnya kita belum lama deket ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba aku nyariin tangan dia terus. Selama aku sakit ya, Iya. walaupun aku nggak bisa mikir, nggak bisa apa, tapi aku kayak gini terus nyari tangan Wanda. Aku tahu aku nyari tangan Wanda, terus Wanda langsung ngasih tangan. Dia bangun lagi jam 4, dia bangun lagi jam 2, jam 4, bangun lagi setengah 6, sempat sebentar ya. Terus jam 8 aku bangun, udah enakan, alhamdulillah. Semoga kedengarannya guys ya, Iya, suaranya guys, ya. guys ya. Nanti Mohon ini aja. bersabar, suaranya Mohon makin bersabar. menghilang. Ya udah, kalau lagi sehat juga suaranya lebih lembut, kecil. Tapi tadi ada Uti, ada Alhamdulillah. Pio, Menghibur. ada Kak Sheila, Ada Kak Feni. Kak Feni. Kasih yang
peduli sama aku. Pokoknya teman-teman jangan lupa di like, comment, sama subscribe biar Kak Ica, aku, editor, semuanya Abdul terus semangat juga.